Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali bertemu dan kita mau merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini saya beri judul warisan. Bapak Ibu, hari ini kita akan berbicara tentang keluarga. Di dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-20 berkata demikian, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Anak adalah gambaran dari orang tuanya. Jadi para orang tua harus benar-benar waspada bagaimana mereka hidup, bagaimana mereka berbicara, bagaimana mereka berpikir, bagaimana mereka bertindak. Sebab apa? Sebab anak-anak melihat contoh daripada orang tuanya. Hari ini kita akan melihat satu cerita tentang seorang bapak dan seorang anak. Apa yang dilakukan anaknya itu adalah cerminan atau pembelajaran dari orang tuanya, dari bapaknya. Ini ada cerita tentang Ishak dan Abram. Ishak pada masa tuanya dia memiliki karakter, cara hidup, cara berpikir seperti Abram. Apa saja yang dia miliki? Yang dimiliki oleh Ishak yang pertama adalah dia belajar ketaatan daripada Abraham. Di dalam Kejadian pasal 26 ayat 2 sampai dengan 3. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing. Maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab kepadamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu." Jadi Bapak Ibu, pada waktu itu ada masalah yang diperhadapkan di hadapan Ishak. Sebagai seorang manusia biasa, harusnya Ishak ini menjadi cemas, menjadi takut, dan akan berpikir bahwa di daerah yang Tuhan tunjuk adalah daerah yang tandus gersang. Sedangkan ada daerah yang lebih menjanjikan. Tetapi mengapa Ishak taat kepada Tuhan? Karena ini Bapak Ibu, dia belajar ketaatan daripada ayahnya. Di dalam Kejadian pasal 22 ayat 2 sampai dengan 3 berkata demikian, "Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Pada waktu itu, pada waktu Ishak masih kecil, dia melihat dan mengalami satu peristiwa di mana ayahnya ini diminta Tuhan untuk mempersembahkan dirinya sebagai korban bakaran. Bapak Ibu, tindakan Ishak pada waktu diperhadapkan masalah dan mendapatkan firman, mendapatkan perintah yang tidak masuk akal, dia tetap menjalaninya dengan ketaatan. Sebab di pikirannya Ishak, di gambaran memorinya Ishak, ada satu cerita tentang ketaatan bapaknya. Dia melihat bahwa begitu Abraham taat, Allah tidak pernah membiarkan dirinya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian yang diberkati oleh Tuhan, khususnya para orang tua, hati-hati, kita harus berwaspada betul dengan apa yang kita katakan dan kita perbuat. Sebab apa? Anak itu melihat apa yang kita katakan dan kita perbuat. Pada waktu itu Ishak di umur-umur yang masih muda, sangat-sangat muda, tetapi dia sangat-sangat mampu untuk merekam peristiwa itu dan sangat-sangat mampu untuk bertindak seperti itu. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, mari sama-sama kita mau belajar para orang tua supaya apa yang kita lakukan dan perkatakan itu membawa berkat bagi anak cucu kita. Puji Tuhan. Yang kedua, yang dipelajari oleh Ishak dari Abraham adalah kesabaran. Di dalam Kejadian pasal 26 ayat 20 sampai 22 berkata demikian, "Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak.
Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sitna. Ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot, dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Puji Tuhan. Bapak Ibu, ketika gembala-gembala dari Ishak ini mengusahakan sumur, sumur itu penting ya Bapak Ibu ya pada waktu itu. Sumur itu adalah sumber kehidupan, di mana sumur itu dapat menjadi sumber kehidupan bagi ternak, bagi perkebunan mereka, tanam-tanaman mereka, dan kemudian menjadi sumber kehidupan bagi kehidupan mereka. Mereka mendapatkan air untuk minum, untuk hidup. Nah, pada waktu itu membuat sumur tidak sama seperti sekarang Bapak Ibu. Sekarang itu 1-2 hari mungkin kita sudah mendapatkan sumur, mendapatkan air. Tetapi pada waktu itu mereka tidak punya teknologi apa-apa. Sehingga pada waktu itu untuk menggali sumur membutuhkan waktu yang lama. Bisa 1, 2, 3 minggu bahkan berbulan-bulan. Tetapi pada waktu itu Ishak ini diperhadapkan dengan masalah yang lain lagi. Mereka mengusahakan sumur, mereka mendapatkan, kemudian ada pihak lain yang mengklaim itu sumur kami, ini tanah kami. Kemudian Ishak menamakan itu Esek, dan kemudian yang kedua kalinya Ishak mengusahakan lagi, entah berapa lama waktunya. Tapi diambil lagi Bapak Ibu, lalu dinamainya Sitna. Terakhir dikatakan, oh ini saja kita usahakan di sini, dan terakhir itu gembala Gerar tidak mempermasalahkannya. Puji Tuhan. Tetapi di sini yang kita pelajari adalah begitu sabarnya Ishak menghadapi masalah yang diperhadapkan di hidupnya. Dari mana dia belajar Bapak Ibu? Dari sosok orang tuanya. Kita melihat di dalam Kejadian pasal 21 ayat 25 sampai dengan 26. Ada cerita tentang Abraham dan Abimelek. Berkata demikian, tetapi Abraham menyesali Abimelek tentang sebuah sumur yang telah dirampas oleh hamba-hamba Abimelek. Jawab Abimelek, aku tidak tahu siapa yang melakukan hal itu. Lagi tidak kau beritahukan kepadaku, dan sampai hari ini belum pula ku dengar. Jadi pada waktu itu ada juga cerita tentang Abraham, hamba-hamba Abraham yang menggali sumur kemudian diambil oleh anak-anak buah Abimelek. Tetapi apa yang dilakukan Abraham? Apakah Abraham marah kemudian protes kepada Abimelek? Tidak Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Abraham diam. Kemudian satu kali Abraham bertemu dengan Abimelek, Abraham membuka suara. Aku menyesali perbuatanmu Abimelek. Apa yang aku perbuat, kata Abimelek? Kata Abraham, ada sumur yang dirampas oleh hamba-hambamu. Ternyata kejadian ini tidak pernah diceritakan Abraham, tidak pernah diprotes oleh Abraham. Padahal pada waktu itu sumur itu penting loh Bapak Ibu. Sumur itu adalah sumber kehidupan bagi manusia, ternak dan tumbuhan mereka. Kita bisa lihat betapa Abraham sabar, dia menutupi semuanya itu. Supaya apa? Semuanya berjalan lancar. Supaya semuanya itu tidak ada permasalahan antara Abraham dan Abimelek. Sehingga satu kali mereka bertemu, ada obrolan ringan. Abraham berkata kepada Abimelek, waduh orang-orangmu telah mengambil sumurku. Kata Abimelek, oh aku tidak tahu loh. Kamu tidak pernah memberitahukan hal ini, dan sampai sekarang aku tidak pernah tahu tentang hal ini. Jadi Bapak Ibu, anak-anak ini melihat bagaimana kita mengontrol emosi kita. Kalau kita melihat anak-anak kita emosi, anak-anak kita tidak tenang menghadapi masalah, jangan-jangan itu bermula daripada kita, mereka mencontohi kita. Jadi mari kita sama-sama waspada Bapak Ibu. Oleh karena itu kesimpulan pada pagi hari ini Bapak Ibu, berikanlah warisan yang baik bagi keturunan kita. Mengenai apa? Mengenai hubungan antara kita dan Tuhan, dan hubungan antara kita dan sesama. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik,
Kami bersyukur buat hari ini. Hari ini kami belajar lagi untuk kami menjadi figur yang baik bagi keturunan kami, menjadi contoh dan sosok yang baik bagi seluruh keturunan kami. Tolong kami agar kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang layak untuk dicontoh bagi seluruh keturunan kami. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati hamba-hamba-Mu pada pagi hari ini. Kami percaya hari ini adalah hari yang diberkati oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan. Ini doa kami. Kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.